Baik, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, keluarga pun sehat, santri-santri juga sehat. Sangat senang sekali mendengarnya, Bapak. Terkait dengan kedatangan saya di sini, Pak. Pertama, tentu perkenalkan saya Musa. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Cirebon, yang mana saya diberikan sedang melaksanakan tugas. Yang pertama adalah bersilaturahmi dengan Pak Kiai selaku pimpinan pondok pesantren. Yang kedua tentu ingin sedikit banyak menggali beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai terkait dengan mungkin pondok pesantren. Kira-kira Bapak Haji bersedia, Pak? Maka siap. Pertama mungkin yang namanya mengelola sebuah lembaga pendidikan keagamaan ataupun pendidikan umum ya Pak ya, tentu itu tidak yang luput yang namanya sebuah permasalahan. Nah di sini mungkin sedikit banyak Bapak bisa berbagi cerita, kira-kira bisa bersama-sama kita ingin coba mendengar dan mencari solusi ya Pak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pertanyaan pertama begini Bapak, selama ini bagaimana menurut Bapak Kiai itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau rujukan moral ya? Ya. Sebetulnya saya sampaikan bahwa sebetulnya santri di pondok pesantren saya namanya Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Keditan, Desa Jebrakakti, Kecamatan Astana Jebrak, Kabupaten Cirebon. Santrinya masih sedikit, 300 lebih. Selama ini yang persoalan itu di pesantren kami itu termasuk pesantren penggagas, pesantren ramah anak. Jadi sehingga sampai saat ini sangat kecil sekali persoalan-persoalan yang menyangkut tentang yang menyangkut secara langsung kepada fisik atau psikologi anak. Jadi sangat kecil sekali. Tapi ada yang paling kami terasa persoalan yang muncul adalah karena kami itu komitmen dengan keluarga pesantren itu diantaranya menolong mereka-mereka yang yatim dan tidak mampu. Dan yang yatim dan yang tidak mampu inilah yang menjadi komitmen bersama keluarga jika digratiskan pendidikannya sampai dengan selesai. Nah, justru muncul persoalannya dari sini. Muncul persoalannya yang pertama anak yatim, dan yang kedua anak yang tidak mampu, dan yang ketiga ada lagi kriterianya, yaitu anak yang orang tuanya itu bercerai atau salah satu dari mereka atau kedua-duanya itu pergi untuk mencari nafkah di negeri tetangga menjadi TKI atau TKW. Nah ini persoalannya berarti kurang intens perhatian orang tua atau wali santri terhadap anak-anaknya, bagi yang yatim, bagi yang duafa, dan bagi yang bekerja di luar. Jadi Bapak mengatakan jumlah santri 300 orang ya, masih kategori sedikit ya. Iya. Menurut saya sudah besar. Jadi selama ini bagaimana Pak Kiai menjalankan pengambilan keputusan di pondok pesantren Pak Kiai? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kewajiban. Selama ini memang keputusan itu didasarkan atas musyawarah. Dan tertinggi adalah Dewan Masyayikh, itu pimpinan tertinggi Dewan Masyayikh. Kebetulan karena pengasuhnya saya berarti kemudian maka yang tertinggi adalah keputusan dari saya secara pribadi dan dengan Dewan Masyayikh. Kemudian yang lainnya ada kepala madrasah, ada kepala TK, kepala MI, kepala MTS, ada direktur pendidikan, ada mudir am di Rosa Dunia yang malam hari. Maka ini termasuk semuanya menjadi lembaga atau anggota-anggota yang diajak. Nah barangkali bisa lebih spesifik
misalkan antara apa tadi dua apa Dua kepentingan. dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, barangkali bisa dispesifikkan apa di pesantrennya. Baik Pak Kiai, terkait dengan kepentingan santri tadi kan mungkin Bapak menemukan kasus yang katakanlah mungkin tadi pertimbangan dua kepentingan tadi tuh Pak Kiai. Mungkin kira-kira menemukan nggak Pak Haji? Iya, itu ada dua persoalannya. Satu ngait langsung dengan persoalan anak-anak yatim itu, gitu. Yang satu lagi soal ini kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama, memang anak yatim, anak duafa, dan dalam tanda petik anak yang bermasalah ya dalam keluarganya atau keluarganya. Itu di sisi lain mereka itu menitipkan kepada kami karena mereka paham bahwa pesantren yang kami kelola itu berkomitmen untuk menampung dan membantu anak-anak yatim, anak-anak tidak mampu, dan anak-anak yang dari keluarga yang bermasalah. Tapi di sisi lain wali murid atau wali santri ini kurang begitu perhatian kepada anak-anak. Di sisi lain saya mengemban amanat sesuai dengan komitmen keluarga pesantren membantu mereka. Tapi di sisi lain mereka juga berarti tidak perhatian. Maka ada dilema kebenaran dua, dilema kebajikan. Dilema kebajikannya berarti kan saya komitmen, ya kan, komitmen mengurus mereka. Sementara kebajikan yang lainnya juga saya harus apa? Harus memberikan apa ya? Fleksibilitas terhadap wali santri. Artinya sama-sama benarnya kan gitu. Ini juga benar, yang satu juga benar. Maka pengambilan keputusannya yang pertama, maka saya keluarga besar itu komitmen terhadap apa? Dengan keputusan awal niatnya adalah membantu. Kan anak itu kan bermasalah, satu anak bermasalah. Sedangkan misalkan taruhlah ada 20, ada 25 orang yang saya urus, kemudian anak ini keluar dari pesantren kan jadi masalah. Kalau keluar semua berarti ada 20 masalah. Lebih globalnya nanti Indonesia itu ada memiliki 25 anak. Kali sekian misalkan satu berapa pesantren di Indonesia kan masalahnya tambah banyak. Baik, jadi kira-kira langkah-langkah apa saja atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Kiai lakukan selama ini? Oh iya, yang pertama kami orientasi dulu dengan teman-teman dengan dewan masyayikh dan keluarga dengan asatid pesantren. Bahasanya dari sekian banyak, contohlah sekarang misalkan yang kami kelola itu ada 25 santri yang yatim, duafa, sekaligus bermasalah misalkan. Ada 25. Maka orientasi pertama adalah di apa semacam semacam pemetaan, kemudian dianalisis mana dari mereka itu yang orang banyak tidak secara intens memberikan perhatian kepada anak, tidak datang, tidak mengkabarkan. Nanti ini dibagi tiga. Ada yang sama sekali tidak menanyakan, yang kedua ada komunikasi intens lewat gawai, dan yang terakhir yang tidak sama sekali. Maka nanti tahapan berikutnya, yang pertama sih yang penting komitmen ini tetap ada di pesantren. Kemudian yang langkah keduanya, yang terakhir ini apabila memang tidak ada komitmen bersama untuk melanjutkan anak yang pesantrennya, akan kami kembalikan kepada orang tua. Baik Pak Kiai, ini pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kiai anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya Pak Kiai? Ya, jadi yang pertama sih kami sampaikan bahwa kami di pesantren itu urutan yang pertama ada dewan masyayikh. Setelah dewan masyayikh kemudian dewan pembina santri, kemudian yang ketiga ada dewan asatid. Jadi dewan pembina itu, dewan masyayikh itu berarti muassis, pendiri dan sesepuh. Kemudian ada dewan pembina ini khusus untuk santri, ada dewan asatid ini untuk para guru atau pemuda. Maka tiga ini apabila mengambil keputusan itu tiga-tiganya diberikan forum yang sama untuk memutuskan persoalan yang dihadapi. Dan alhamdulillah selama ini sangat efektif sekali. Karena belum tentu dewan masyayikh ini paham secara teknik dan secara operasional. Barangkali adanya pada dewan pembina. Demikian juga dewan pembina itu kadang-kadang kebijakannya itu tidak kurang rahmatan lil alamin, karena ranah ini adanya di dewan masyayikh. Jadi untuk selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentunya yang dilema etika Pak? Yaitu tantangan yang paling utama adalah misalnya kasus anak yang yatim,
anak yang duafa dan anak yang bermasalah ini karena orang tuanya tidak begitu peduli, artinya tantangan paling utamanya datang dari dewan pembina sendiri. Karena kadang dewan pembina itu kan merasa ada ketidakadilan. Saya ngurus anaknya tapi justru paling satunya tidak bisa memperhatikan. Jangankan kepada lembaga pesantren, kepada institusinya, kepada anak sendiri juga tidak perhatian. Jadi membuat ada semacam apatis dewan pembina ini atas hal seperti itu. Baik, Pak Kiai, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah apakah Pak Kiai selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Kiai langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Kiai jalankan? Itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya mendesak, kasusnya nanti yang bisa berimbas pada berimbas secara besar kepada anak atau kepada lembaga, maka untuk pemecahan masalah problem solving langsung ditangani. Tapi apabila tidak, kami punya jadwal itu cukup panjang sih, 3 bulan sekali. Ini evaluasi, sebenarnya ini evaluasi secara menyeluruh pesantren, tapi juga ada evaluasi kasuistik terhadap kasus-kasus pesantren. Ini 3 bulan sekali. Kalau yang misalnya yang kasusnya agak berat yang harus ditangani, berarti ditangani secara istihad. Jadi memang sudah terjadwal ya Pak Kiai, jadi bergantung kasusnya ringan atau mungkin kasusnya berat. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, adakah seseorang atau tokoh-tokoh apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kiai dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kebetulan kami pesantren keluarga. Kebetulan, jadi kami punya kakak beradik banyak 7, dan yang 7 ini semuanya potensial dan punya tanggung jawab yang sama. Sehingga ketika ada komando atau ada musyawarah, kemudian bisa dijelaskan secara karena kesamaan moral sajalah, kesamaan moral, kesamaan latar belakang, dan ini milik keluarga. Di samping itu kami juga ada beberapa tenaga dari luar yang bisa kami ajak kompromi, ajak musyawarah untuk menyelesaikan. Jadi kami kan penggagas pesantren, jaringan pesantren ramah anak. Jaringan pesantren ramah anak berarti JPRA. Kebetulan ketuanya yang menggagasnya pesantren saya, sehingga ketuanya itu dari pesantren saya. Nah, ini termasuk salah satu lembaga atau kelompok yang bisa kami endorse lah, kami dimintai tenaganya untuk menjadi bantuan. Sangat luar biasa sekali Pak Kiai, ini pesantrennya bisa menjadi mungkin penggagas itu pesantren khususnya di Nusantara ya. Iya, makanya nasional, jaringan pesantren ramah anak, JPRA. Dan ini bisa semakin berkembang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Kiai. Terkait dari semua hal yang telah Pak Kiai sampaikan, ini pembelajaran apa sih yang dapat Pak Kiai petik dari pengalaman Pak Kiai dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan yang dilema itu Pak Kiai? Jadi karena kami memang berlandaskan bahwasanya wasyarul bil amri, bahwa segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Ada persoalan sedikit apapun itu harus diselesaikan. Kalau bisa secepatnya, jangan sampai bertumpuk-tumpuk, nanti persoalan itu akan menggiring secara Maka yang dapat kami petik adalah bahwa sesungguhnya kemampuan orang itu terbatas. Kemampuan pengetahuan, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan merasa, dan juga kemampuan problem solving itu yang semuanya terbatas orang itu. Sehingga dengan bermusyawarah bersama bisa saling tukar pikiran dan saling memberikan solusi-solusi yang tepat, yang nyata, dan tentu saja tepat. Jadi intinya adalah bermusyawarah itu karena kita memiliki keterbatasan segala. Maka kalau dengan musyawarah, maka insya Allah semuanya bisa cepat. Baik Pak Kiai, sudah cukup panjang lebar pertanyaan, dan tentunya dijawab dengan tadi begitu leluasa dan menjadi lebih detail Pak Kiai. Ini sekali lagi menjadi mungkin pembelajaran buat kita semuanya, bahwa setiap lembaga dimanapun apapun itu pasti ada permasalahan yang dihadapi ya Pak Kiai. Dan kembali lagi bagaimana lembaga pengelola itu bisa, khususnya pimpinan ini adalah mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Mohon maaf apabila mungkin kedatangan saya di sini untuk mengganggu Pak Kiai, dan kebetulan sudah waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Musa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Kedatangan saya ke sini yang pertama tentu silaturahim dengan khususnya lembaga MDTU Guru Yakin. Ibu kira-kira berkenan untuk meluangkan waktu, Bu? Insya Allah saya berkenan, Pak. Baik, mohon izin sebelumnya Ibu sebagai kepala madrasahnya atau gimana, Bu? Ya, kebetulan saya pribadi Pak sebagai Wakasek Kurikulum untuk Umur Yakin, Pak. Kebetulan kepala sekolahnya lagi tugas di luar, Pak. Kalau alamat lengkapnya, Bu? Kalau alamat lengkapnya di sini MDT Umur Yakin itu di Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Baik Ibu, ini dalam rangka mengefektifkan waktu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas yang harus saya tunaikan sebagai CGP. Ini berbicara masalah lembaga pendidikan, itu pendidikan baik umum maupun pendidikan non formal ya, atau pendidikan formal. Tentu ada suatu permasalahan yang di dalamnya pasti ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di lembaga ini khususnya selama ini bagaimana Ibu dan tentunya dengan Bapak ya, kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral. Jadi selama ini nih Pak, kami mempunyai dilema. Ada salah satu siswa ingin daftar ujian, tetapi anak tersebut tidak terdaftar di sekolah ini. Nah, orang tua dengan maksa ingin daftar sekolah ini, tapi nyatanya kan anak tersebut tidak mengikuti kegiatan KBM belajar selama sekolah di sini. Jadi spontan orang tua ingin memaksa atau berkehendak ingin menyalahkan anaknya untuk ikut ujian, Pak. Itu dilema kami, Pak. Baik, jadi permasalahan tadi tentunya masalah yang memang dirasakan oleh lembaga ini ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau madrasah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini sih di MTT Nurul Yakin ini kalau mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah bersama guru, Pak. Selain itu juga kami musyawarah tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengambil keputusan bersama supaya diketahui secara bersama termasuk pihak, Pak. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah langkah-langkah apa saja atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah kami, Pak, biasanya kepala sekolah itu mengajak dewan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, khususnya berarti kan masalah internal, Pak. Kami selalu bermusyawarah kepala sekolah dan guru-guru, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini Pak, kami selalu ya seperti yang dikemukakan tadi, kami selalu mengajak musyawarah untuk lebih intens lagi, lebih internal untuk membahas kasus tersebut supaya tidak mencuat keluar. Kalau kami tidak musyawarah, otomatis kan kasus ini kan jangan sampai diketahui orang lain terlebih dahulu, Pak. Jadi kami selalu adakan antara kepala sekolah dan guru, kami adakan musyawarah, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang tantangannya Pak, kurang memahami dan kurang kesadaran antara siswa dan orang tua, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah
selama ini lembaga memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini ada Pak, kebetulan kami 3 bulan sekali waktunya. Mengenai berkaitan dengan kasus dilema tadi, kebetulan kami tidak bisa memutuskan secara langsung Pak, butuh musyawarah dari pihak sekolah ya tadi antara kepala sekolah dan guru untuk memutuskan keputusan bersama. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu lembaga ini, khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika itu Pak, antara musyawarah yang tadi seperti kepala sekolah dan dewan guru. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu yang ingin saya coba tanyakan. Dari semua hal yang sudah telah saya sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Selama ini kami selalu memperhatikan keputusan sekolah, kepala sekolah, dewan guru, dan budaya atau kultur yang sudah berlaku di sekolah ini Pak. Supaya untuk mengambilkan keputusan itu diketahui bersama, disepakati bersama. Bila mana suatu saat ada orang yang menanyakan, kita semua dewan guru dan kepala sekolah bisa menjawabnya karena kita sudah disepakati bersama Pak. Baik ya Ibu ya, pertanyaan dari awal sampai tadi akhir tentu sudah Ibu jawab semuanya. Alhamdulillah sudah bisa saya dapatkan, bisa kita gali untuk permasalahan khususnya yang ada di Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulul Yakin. Tentu saya merasa berterima kasih sekali Ibu sudah dibantu. Mohon maaf dan mohon pamit undur diri Bu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya, Pak. Perkenalkan Pak, saya Musa. Saya selaku calon guru penggerak Pak angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini mungkin ingin sedikit mungkin kita bertanya Pak, menggali beberapa informasi terkait mungkin sebuah permasalahan atau kasus yang kategorinya adalah dilema etika Pak atau bujukan moral. Mungkin setiap sekolah atau lembaga itu kan ada saja Pak ya sebuah permasalahan. Nah, mensikapi masalah ini menurut Bapak itu kira-kira ada masalah yang terkait dengan dilema etika Ya. tidak Pak? Baik Pak Musa, terima kasih. Mudah-mudahan lancar ya Pak diklat guru penggeraknya. Yang jelas bahwa di dalam mengelola satuan pendidikan sebagai sebuah organisasi ini pasti dan sering kita menghadapi sebuah dilema etika, bahkan terkadang ada juga bujukan moral ya Pak ya. Nah, di dalam menyikapi hal ini, yang pertama untuk dilema etika itu tentunya saya harus mengidentifikasi dulu ya. Sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan ini, meskipun memang setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua orang ya Pak, tapi paling tidak saya mengidentifikasi, kemudian mengundang atau mengajak berdiskusi unsur-unsur yang terlibat dalam persoalan itu yang saya harus ambil keputusannya, yang pada akhirnya ya saya tentunya memilih keputusan itu karena dua-duanya kan benar ya Pak. Kalau dilema etika itu saya lebih memilih mana yang lebih urgen yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yang saya harus ambil keputusannya. Dan yang saya katakan tadi, saya yakin tidak bisa memuaskan semuanya, tapi paling tidak untuk organisasi, untuk satuan pendidikan ini
saya sudah memilih yang paling urgen itu, anggap saja saat ini. Nah, terkait dengan rujukan moral ini memang terkadang memang kita dihadapkan terus terang dalam mengelola pendidikan. Yang paling penting bagi saya adalah setiap manusia pasti punya hati nurani ya. Di antaranya fitrah manusia itu kan tidak bisa menolak kebenaran. Maka di antaranya itulah ujung-ujungnya yang saya ambil dalam mengambil keputusan ketika saya menghadapi rujukan moral. Saya pikir itu Pak Musa secara umum terkait dengan bagaimana saya mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika dan rujukan moral itu. Baik, terima kasih sekali nih Bapak atas informasinya Pak yang sangat luar biasa sekali. Pada prinsipnya memang kita harus memilah dan memilih mana yang paling urgent ya, yang paling prioritas, sehingga yang namanya mungkin di dunia pendidikan banyak orang pasti mungkin tidak semuanya bisa menerima ya. Ketika kita harus sebagai pimpinan itu harus mampu memberikan keputusan yang terbaik ya Pak ya, yang intinya adalah demi kebaikan bersama. Terima kasih sekali Bapak atas waktu. Ya Pak Musa, mudah-mudahan sukses ya, lancar. Terima kasih. Mohon maaf ini Bapak. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.